Selalu tersenyum dan berpikir indah. Ketemu lagi dengan Senyum Om Bahar. Kali ini kita berada di kediaman Ibu Sekda Prop Sumatera Utara, Ibunda Dr. Insinyur Haja R. Sabrina MSI. Tentu kita sudah banyak mengenal siapa beliau. Untuk lebih dekatnya kita sapa dulu Ibunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, Bang Bahar. Aduh, senang nih ketemu Bang Bahar lagi. Iya, terima kasih. Tapi di sini dipanggil Om. Oh iya, Om Bahar. Bergaya ya, bergaya, nggak apa-apa. Ibu Sabrina adalah wanita pertama yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara. Terhitung mulai tanggal 8 Juni 2018, beliau menduduki jabatan yang sangat strategis ini. Ibu bisa bicara, bisa cerita bagaimana proses sehingga Ibu menjadi yang terbaik saat ini. Silakan Bu. Wah, ini ya rezeki Allah aja Iya, gitu. iya. Tapi kalau kita lihat, ini kan bukan satu hal yang langsung dapat, Iya, iya. tapi satu perjalanan panjang dari Iya. karir kami sebagai pegawai negeri. Ya, siap. Ya kalau ditanya ya dari mulai CPNS lah, kan begitu. Setahap demi setahap, alhamdulillah sampai kepada kedudukan yang untuk karir pegawai negeri di tingkat daerah ya karir tertinggi. Tapi Iya. secara umum untuk pegawai negeri ya eselon 1 itu adalah karir tertingginya pegawai negeri sipil dimanapun dia berada. Iya. Bunda, boleh cerita sebelum menjadi sekda, jabatan-jabatan yang lain apa kira-kira? Ya kalau sebelum jadi sekda ini saya sebagai staf ahli menteri di Kementerian Iya. Lingkungan Hidup dan Kehutanan Iya, di iya. Jakarta. Tapi sebelumnya saya memang pegawai di Pemprov Sum. Oh iya. Mulai awal berkarir jadi pegawai negeri sejak CPNS sampai eselon 2, saya berada di Provinsi Sumatera Utara. Di antaranya apa tuh Bu? Jadi Yang terakhir itu sebelum saya ke Jakarta, saya sebagai asisten ekonomi dan pembangunan. iya. Nah, sebelumnya lagi saya pernah staf ahli gubernur. Sebelumnya lagi pernah jadi kepala badan promosi dan investasi. Iya, iya. Sebelumnya lagi pernah jadi kepala biro pemberdayaan perempuan perlindungan anak. Nah, sebelumnya lagi ya terus masih di Bapedalda, di Bapeda, di Dinas Perkebunan, di Biro Perekonomian. Iya. Ya, itulah beberapa karir yang pernah saya jalani. Jabatan-jabatan itu membuat Ibu lebih berkarakter ya Bu ya? Ya mungkin memberi banyak pengalaman. Iya. Karena saya bekerja bidangnya itu lari-lari gitu. Berubah ya? Tapi namanya pegawai negeri sudah teken kontrak nih Om. Iya, iya. Bahwa harus bersedia ditempatkan dimanapun. Iya. Jadi dengan senang hati aja ditempatkan di mana. Ya coba dipikir dari awalnya di Biro Perekonomian, jadi Dinas Perkebunan, menjadi Iya. Bapeda, Iya, iya. menjadi Bapedalda, menjadi pemberdayaan perempuan, menjadi investasi, Semua. menjadi bupati. Bupati juga ya? Bupati Penjabat mana? bupati pada Penjabat daerah bupati di. Pemekaran. Iya, iya, iya. Di daerah Di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Labuan Batu Selatan. Ibu terkait dengan hal itu, semangat Ibu itu sangat menginspirasi banyak orang. Tentunya kami sebagai generasi muda tentunya ingin sekali mendapatkan cerita pengalaman Ibu. Khususnya setelah di zaman reformasi ini banyak hal-hal yang sangat bisa kita kembangkan di Sumatera Utara, misalnya mulai dari ya SDM-nya misalnya sampai kepada sekarang itu kan kita jadi kebanggaan seni budaya dan pariwisata. Misalnya Kaldera Geopark itu baru menerima penghargaan dari UNESCO misalnya. Pendapat Ibu atau gimana kira-kira Bu? Kalau masalah kepariwisataan ya di Sumatera Utara, yang pertama tentu kita memang mengakui
Sumatera Utara itu punya potensi, Iya, iya. potensi mau keindahan alam, sejarah, budaya, sumber daya alam itu sendiri merupakan objek wisata. Kalau kita mau bicara ekowisata, Iya, iya. itu cukuplah di sini. Kalau bilang Danau Toba, ya nggak usah diomongin aja, orang sudah pasti mengakui keindahannya. Tapi bukan hanya keindahan ternyata, Iya, makanya kita masuk menjadi geopark itu ya. iya. Nah itu ternyata bagaimana sejarah bumi ini itu salah satunya ditorehkan oleh Gunung Purba Toba Iya, iya. yang letusannya sejak 2 juta tahun usia bumi, itu letusan terdahsyat di dunia. Jadi jangan kita pikir bahwa Toba itu biasa-biasa saja. Tidak, itu terdahsyat. Itu Iya. berkali lipat dari Krakatau Hmm. yang ya sudah termasyhur. Walaupun kita bangga juga Krakatau itu milik Indonesia gitu. Iya. Tapi Toba itu jauh-jauh lebih dahsyat. Iya. Sehingga itulah coba dilihat bagaimana letusan itu yang menyebabkan luasnya Danau Toba itu sendiri. Betapa besarnya sebenarnya Gunung Toba itu, Gunung Purba Toba itu. Mungkin salah satunya itulah kenapa pemerintah sekarang memberikan fasilitas khusus untuk Danau Toba ya Bu. Ya, berkaitan dengan itu juga Iya. karena salah satu dari 10 New Bali yaitu prioritas utama untuk pengembangan pariwisata Indonesia. Dari 10 itu ada lagi 4 super prioritas. Iya, Nah, iya. jadi termasuklah yang Danau Toba ini. Jadi Jadi makanya kaldera Toba itu jadi kita bilang geopark itu. Jadi dari sisi keilmuan juga, ilmu bumi itu keanekaragaman geologinya itu merupakan satu kekayaan bangsa Indonesia yang diakui dunia. iya. Karena kalau ahli-ahli geologi dunia dapat mengibaratkan Danau Toba itu sebagai laboratorium alam untuk ilmu geologi. Iya Bu. Jadi sebenarnya jadi tidak indahnya saja. Iya. Ilmunya juga sebenarnya jadi perhatian para ilmuwan. Jadi bisa untuk edukasi juga, untuk penelitian, Iya betul. untuk rekreasi. Tentu saja apalagi ketinggiannya yang membuat udaranya itu cukup sejuk dan nyaman. Dan dia adalah danau air tawar. Biasa banyak orang punya danau airnya asin. Airnya asin, ya. Ini airnya tawar. Iya. Jadi sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa buat Indonesia, khususnya buat Sumatera Utara. Di seputar Danau Toba itu ada 7 kabupaten kota kalau nggak. Ya, benar. Ya. Jadi mereka menjadi ini penanggung jawab sekarang untuk pengembangannya. Ya, kita sebenarnya semuanya harus bertanggung jawab. Ya. Tetapi yang langsung berurusan dengan lokasi itu adalah 7 kabupaten kota. 7 kabupaten. Iya, iya. Nah, tapi karena lintas kabupaten, provinsi juga harus turun tangan. Iya, betul. Nah, tapi karena nasional sudah membuat itu sebagai kawasan strategis nasional, nah ini juga banyak pembangunan untuk pengembangan pariwisata Danau Toba ini diperhatikan oleh pihak pusat. Dan yang tadi disebutkan UNESCO, dia bukan penghargaan, tapi dia diakui dan diterima menjadi anggota Global Geopark UNESCO tadi. Oh iya. Baik Bunda. Waduh. Sungguh menjadi kebanggaan buat kita. Saya teringat ketika Bunda pertama kali dilantik, kepada masyarakat Bunda bilang ini pulang kampung ya kan. Kalau nggak salah gitu ya Bunda. Iya. Jadi kurun waktu 2 tahun terakhir 2018 sampai sekarang banyak hal-hal yang menarik yang mungkin sudah menjadi inovasi dilakukan oleh Pemprov dengan saat ini Sumut Bermartabat. Bunda memberikan masukan-masukan hal-hal yang lain, bisa diceritakan Bunda? Ya, Sumut Bermartabat ini merupakan visi dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara di bawah kepemimpinan Bapak Edi Rahmayadi dan Bapak Musa Rajeksa. Yeah. Nah, kalau kita melihat tahap demi tahap itu sudah dimulai. Kadang-kadang orang melihat mana gitu ya nggak semudah membalik telapak tangan lah. Betul. Tapi step by step, dasar-dasar untuk menuju ke sana itu sudah dimulai. Jadi kita itu namanya juga pembangunan.
ya bertahap-tahap. Iya. Nah, untuk tahapan jangka 5 tahun rencana pembangunan jangka menengah daerah saja, itu nanti per tahunnya akan diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan. Iya. Jadi di situ prioritas pembangunan kita itu ada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenaga kerjaan, dan yang disebut itulah potensi kita, agraris atau pertanian dan pariwisata. Iya. Jadi dalam menghadapi bagaimana kita perekonomian Sumatera Utara bisa kita gerakkan, itu kita melihat potensi yang ada pada kita. Jadi sebenarnya potensi yang dikembangkan pertanian dan pariwisata ini itu merupakan potensi yang ada pada Sumatera Utara. Kalau pertanian itu bukan hanya pertanian hortikultura gitu ya. Pertanian itu secara luas menyangkut juga tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, juga kehutanan. Loh, kehutanan jangan pikir loh nggak ada kaitannya dengan ikan, tanaman juga. Dan jangan lupa bahwa banyak sebenarnya pangan kita yang berasal dari hutan. Dan hutan kita penting untuk bagaimana air terjaga. Air penting buat pertanian. Jadi muter-muter nih Bang. Muter ini saling mendukung, saling terkait. Jadi kesemuanya ini harus saling kita jaga. Nah, ini sumber daya alam kita. Jadi di sini nanti misalnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur juga sudah mencanangkan satu tagline kita, membangun desa, menata kota. Nah, kalau ini bisa terjadi, pembangunan akan merata sesuai dengan karakteristik daripada wilayah itu sendiri. Kalau di kota, ya menata lah, kota-kota kita kan sudah terbangun. Kalau di desa, mari kita membangun. Juga dengan demikian nanti mungkin anak-anak muda kita ini nggak perlu rame-rame ke kota. Di desa juga banyak kegiatan kerja-kerja yang bisa kita lakukan. Ada di beberapa desa sudah ada wisata sawah misalnya Ibu ya. Bisa wisata, tapi kita ini dimanapun bisa, apalagi anak-anak sekarang ini IT ya. Iya. Jadi istilah saya di kampung pun kita nggak kampungan gitu. Iya betul. Karena kita mengikuti perkembangan melalui perkembangan teknologi IT kita. Yang penting kita mau untuk maju, mau untuk menambah pengetahuan melalui informasi-informasi yang ada. Nah, terkait dengan itu Bunda, kita sangat perhatian dengan kemajuan yang saat ini berada. Bunda sangat respect dengan adik-adik atau anak-anak milenial sekarang saya lihat. Makanya kesana kelihatan Bunda awet muda aja Bunda. Jiwanya saja ikut-ikut anak muda ini. Iya. Senang dengan anak-anak muda. Semangatnya itu saya senang. Iya. Untuk di luar kesibukan sehari-hari, Bunda selain aktif di Gerakan Pramuka juga Bunda ya, kemudian di organisasi apa lagi Bunda, bisa cerita Bunda? Sebenarnya saya suka semua kegiatan-kegiatan anak muda karena mereka itu sangat inspiratif, kreatif, dan penuh inovasi. Jadi saat ini saya tidak bisa dulu banyak untuk berbuat, untuk mengikut mereka. Saya hanya bagaimana memberikan bimbingan, arahan kepada mereka karena kesibukan tugas saya. Kalau saya mau ikutan lagi terjun, sebenarnya saya pengen sekali gitu, tapi waktu saya tidak mungkin karena tanggung jawab tugas di sebagai sekda ini kan semua sektor harus diperhatikan, termasuk ya sektor generasi muda. Nah, jadi saya senang sekali kalau mereka ini, apalagi kalau kita bilang pramuka, itu sebenarnya paket komplit itu. Di pramuka itu. Pengetahuan ada, apapun pengetahuan bisa masuk di sana. Termasuk bagaimana kita mencintai alam ini. Kalau nggak cinta sama alam, nanti alam pun nggak cinta sama kita. Gitu. Kita rusak dia, awas ya, besok ku rusak kau katanya kan. Jadi ini bolak-balik kok semuanya, bolak-balik. Saling ini ya, saling berkaitan. Jadi kalau kita misalnya pramuka, udah otomatis kita selalu di alam. Otomatis kita cinta dengan alam. Tapi ngomong-ngomong itu, Om Bahar ini juga kan pramuka juga. Oh iya Bunda. Jadi jangan di masa Covid ini kita nggak barangkali saya terpikir juga, anak-anak kan banyak yang di rumah ya.
Iya, school from home itu. iya, Nah, daripada mereka bosan, kok kita ajak sekali-sekali kegiatan pramuka, tapi ya pakai physical distancing iya tentu. betul. Tetap Bagus mengikuti juga kan? protokol kesehatan ya. Iya, jadi mereka bisa berkegiatan itu kan badan sehat, Hmm, di alam terbuka, udara bersih. Karena sampai hari ini kalau nggak kita dapat apanya ini obatnya si Iya, COVID ini, iya. kita belum bisa memprediksi kira-kira kapan ini berakhir gitu. Tapi Cuman mudah-mudahan. bagaimana kita membuat kesehatan kita lebih fit sehingga imunitas kita itu dapat melawan daripada si virus tadi. Iya betul. Nah, kalau gitu kegiatan pramuka itu sebenarnya sangat ini loh. Daripada lagi bosan, kegiatan pramuka itu edukasi tapi rekreasi. Iya betul. Jadi mungkin saya pikir mari pramuka, ayo keluar dulu kita yuk gitu. Kita Boleh, ajak iya. teman-teman kita, anak-anak apa ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan, belajar mengetahui alam, belajar. Kalau sekarang kita bikin sandi lucu loh. Lucu. Kalau Nggak? nanti kirim surat gitu ya, Iya. kan WA sudah biasa. Sudah biasa. Kalau bikin kita surat pakai sandi, Pakai ayo. sandi, ya. Nah, Menarik. karena anak pramuka yang tahu. Iya, iya, iya. Kalau diajarkan ini, saya pikir sama anak-anak yang lain, pasti mereka senang sekali gitu. Iya, Dan ini hal yang menarik bagi mereka. Saya yakin seperti itu. Konon kabarnya dari muda juga Bunda ini suka seni budaya ya Bunda. Iya, Dulu begitulah. saya dengar baca puisi oke, nyanyi oke, ya kan? Asal jangan olahraga. Gitu ya. Kalau seni-seni semua saya suka. Hmm, Mau seni apa saja suka. iya, Mau iya. seni musik juga suka. Seni tari juga suka. Menari juga Bunda. Menari juga. Luar biasa. Sekali-sekali nanti Dewan Kesenian mengundang Bunda ikut nari. Iya, boleh. Dulu sempat juga loh waktu Iya. zaman-zaman dulu. Iya, iya, iya. Itu juara-juara tari sampai ke tingkat provinsi sini. Oh gitu Bunda. Gitu. Itu yang perlu diceritakan kepada generasi Cuman muda. kadang-kadang orang nggak percaya saya. Nggak percaya? Gayanya kok tomboy katanya. Masa iya sih penari gitu. Oh gitu ya. Oh, tunggu dulu dong, lagi nari Iya. ya nari. Nari, gitu. nari. Ya. Lagi pramuka ya Pramuka. pramuka gitu. Lagi jadi sekda ya jadi sekda. Ya udah jadi sekda. Jadi Kalau- kita perankan aja peran iya. kita sesuai dengan ininya. Kalau karakternya agak-agak apa namanya agak marah-marah dikit biasa lah ya. Oh iya, itu kan memang ya satu ibu-ibu itu memang cerewet kan Iya, gitu ya. Marah-marah itu apanya. Tapi lucu loh, marahnya ibu itu marahnya itu tanda sayang. Gitu. Kalau dia nggak sayang nggak dimarahinnya, biarin aja. Iya, didiemin aja ya. Biarin aja situ. Tapi Iya. karena dia sayang, dia marahin. Karena yang dimarahi tentu ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Kalau memang bagus-bagus saja, masa iya sih dimarahi? Berarti Betul. sayanya dong yang perlu diperiksa. Ini apa yang hang ini? Apa yang hang ini? Luar biasa Bunda. Sekarang mungkin kita bolehlah cerita menjelang pilkada. Mungkin Desember nanti pilkada serentak akan Ya. digelar. Barangkali ada beberapa, kalau nggak salah 23 kabupaten 23 kabupaten yang kota kita. yang mengikuti pilkada. Iya. Sebagai orang yang menentukan kebijakan di tingkat Pemprov, Bunda ingin menyampaikan sesuatu mungkin? Yang pertama tentu saja kita sebagai warga negara, ya marilah kita nanti yang pertama saat ini mendaftarkan diri jadi peserta. Jadi jangan nanti cuek-cuek saja. Jadi begitu ada daftar peserta, kita nggak peduli pada waktu hari hanya nanti, saya kok nggak diundang, protes. Iya. Kemudian itu ya mari kita updatekan data. Kalau kita semua mau berpartisipasi, petugas pun nggak susah kali lah dia mengupdatekan data kita. Betul. Update data maksudnya jangan nanti kita nggak update, tapi begitu data salah kita ribut. Jadi artinya ya mari kita berpositif saja lah. Iya. Nah kalau memang ada kekurangan, berarti kita pun mungkin tidak ikut serta berpartisipasi untuk membuat supaya itu sempurna. Itu yang pertama dari peserta. Yang kedua nanti pada waktunya, ya marilah kita datang ramai-ramai ke TPS, gunakanlah hak pilih kita. Iya. Nah, setelah itu, siapa yang terpilih nanti, walaupun bukan jagoan kita, ya fair lah kita. Iya. Terimalah. Terimalah. Jadi siapapun nanti itu adalah pemimpin kita di tempat itu. Mari kita beramai-ramai mendukungnya. Karena kalau kita tidak mendukungnya, akhirnya kita nanti apa namanya ya, saling tangkis menangkis nggak pernah maju. Iya benar. Jadi mari kita majukan bersama-sama. Iya. Ini kan daerah kita, mari kita majukan.
mungkin apa sih yang bisa kita sumbangsihkan, Iya. kita lakukan.